Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube tentang hewan. Pada video kali ini kita akan membahas cara perawatan burung sogon agar sehat, jinak, dan tentunya bisa berkicau, gacor, ngeleper, dan full isian. Kalau kalian baru pertama kali memelihara burung sogon, nggak usah khawatir. Di video kali ini kita akan bahas step by step perawatannya, mulai dari pemilihan burung sampai dengan proses penjinakan dan perawatan harian. Yuk simak video ini sampai habis. Oke, ada 5 poin yang perlu kalian catat sebelum kalian memelihara burung sogon. Poin yang pertama yaitu pemilihan burung sogon. Ada beberapa cara untuk mendapatkan burung sogon. Salah satunya yaitu menangkap di alam, kemudian ada beli di peternak burung sogon, dan yang ketiga beli ombyokan di pasar burung atau di kios-kios burung. Untuk yang menangkap di alam itu saya sangat tidak menganjurkan. Dan yang kedua, beli di peternak burung sogon itu saya sangat menganjurkan. Dan yang ketiga, beli ombyokan di pasar-pasar burung atau di kios-kios burung itu juga tidak masalah. Nah, ada kelebihan dan kekurangan jika kalian beli di peternak burung sogon. Jika kalian beli burung di peternak burung sogon, itu kalian akan mendapatkan burung sogon yang udah pasti jinak. Nah, syukur-syukur kalian bisa beli yang lolohan. Kenapa yang lolohan? Karena ketika kalian beli di peternak burung sogon dan membelinya itu masih lolohan, itu nanti ketika burung kalian sudah dewasa atau sudah gede, itu udah langsung jinak dengan kalian. Tapi ada kekurangannya, yaitu kalian tidak tahu jenis laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagusnya ketika kalian beli di peternak burung sogon, belilah yang udah trotolan dan pilih yang jantan ya. Walaupun harganya lebih tinggi, tapi burung-burung yang ada di peternak burung sogon itu biasanya udah jelas jinak dan terbiasa hidup dengan manusia. Jadi tidak perlu adaptasi banyak-banyak, kalian cuma perlu merawatnya setiap hari dan perlu beberapa terapi-terapi agar burung kalian bisa langsung berkicau. Nah, yang ketiga beli ombyokan ya. Jadi banyak banget tuh kan di pasar-pasar burung ataupun di kios-kios burung yang menjual ombyokan-ombyokan burung sogon. Nah, biasanya ombyokan-ombyokan tersebut itu didapat dari para penjaring-penjaring burung atau pemburu-pemburu burung yang nangkep di alam. Nah, kemudian nanti bakal dijual di pengepul-pengepul burung kayak di pasar-pasar burung ataupun di kios-kios burung. Nah, itu nanti banyak banget tuh ombyokan-ombyokan. Nah, yang paling sering di kalangan kita kan beli di ombyokan. Nah, sebelum kalian beli ombyokan itu ada beberapa hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama itu kalian harus paham mana burung jantan dan betina. Nah, jangan sampai nanti kalian beli atau dikibulin penjual burungnya betina bilangnya jantan ya kan. Pas sudah dirawat dengan sepenuh hati, waktu gede dia nggak berkicau ya kan. Padahal yang kita harapkan kan nanti ketika burung itu sudah gede, dewasa, bakal berkicau, merdu. Nah, itu kan yang kita inginkan. Nah, saat membeli burung sogon, terutama di ombyokan-ombyokan, itu kalian pilihlah yang jantan ya, yang jantan itu punya ciri-ciri dadanya itu punya blok hitam. Nah, itu yang kalian pilih, itu yang udah totolan. Jadi pilih burung yang jantan, kemudian pilih yang aktif. Nah, kan di kandang itu kan banyak banget tuh kan di kandang ombyokan. Nah, itu kalian pilih yang paling aktif, yang loncat ke sana kemari, kemudian minum. Nah, itu kalian pilih. Jangan kalian pilih yang masif atau jekutut, anteng. Nah, itu jangan kalian beli. Walaupun murah, jangan dibeli. Kenapa? Karena nanti kalau kalian beli, saya yakin burung itu tidak sehat dan mubadir. Dapat setelah sampai di rumah, nanti malah mati. Kan kasihan kalian kan. Nah, kemudian kalian pilih juga yang postur tubuhnya itu panjang. Nah, sepengalaman saya untuk burung-burung yang tubuhnya panjang itu dia
lebih cerewet. Nah, dia lebih suka berkicau. Nah, gampang banget untuk di treatment selanjutnya. Nah, kemudian poin kedua yaitu proses penjinakan. Setelah kalian pilih burung di ombyokan, nah saatnya kita mulai penjinakan ya. Penjinakan itu bisa dilakukan dengan cara menggantungkan burung di tempat-tempat yang sering dilewati orang. Jadi burung itu akan terbiasa dengan aktivitas manusia. Nah, agar burung kalian itu cepat beradaptasi, itu kalian bisa digantungkan di dekat-dekat orang yang beraktivitas, kayak di depan-depan rumah gitu kan, banyak orang berseliweran, supaya burung kalian itu terbiasa dengan kehadiran manusia. Jadi burung itu nanti lama-lama akan jinak dan terbiasa ketika melihat manusia. Nah, selanjutnya poin kedua yaitu proses penjinakan. Nah, setelah kalian pilih burung yang tadi udah dipilih burungnya di ombyokan, itu saatnya mulai penjinakan. Nah, untuk penjinakan bisa dilakukan dengan cara menggantungkan burung di tempat-tempat yang sering dilewati orang. Nah, kemudian mandikan burung dengan cara basah-basah setengah aja, atau mandikan burung dengan cara setengah-setengah basah aja setiap hari, minimal 2 jam lah ya, minimal 2 jam. Nah, setelah kalian mandikan dengan cara disemprot-semprot menggunakan semprotan burung, itu kalian bisa jemur burung tersebut di bawah pohon, jadi tidak terkena matahari langsung, karena kasihan kalau terkena matahari langsung bisa kepanasan, nanti juga dehidrasi. Nah, kalian bisa setelah dimandikan bisa digantungkan di bawah pohon agar terkena angin, jadi pengeringannya itu cukup diangin-anginkan saja. Nah, biasakan juga kalian dalam memberi makan burung tersebut dengan cara tangannya itu ikut masuk ke dalam kandang sangkar. Nah, jadi setiap kali kalian memberi makan burung sogon itu tangan kalian masuk ke dalam sangkarnya. Dan nanti kan burungnya kan akan terbiasa dengan tangan kalian. Jadi nanti lama-kelamaan itu burung si sogon itu akan beradaptasi dengan tangan kalian dan tidak takut dengan kalian. Selanjutnya poin ketiga, yaitu pemberian pakan yang tepat. Nah, untuk pemberian pakan yang tepat itu sangat perlu diperhatikan dalam memelihara burung sogon. Apalagi burung-burung yang didapat dari pembelian di ombyokan. Nah, itu kalian harus benar-benar memperhatikan pakan yang nanti akan disediakan buat burung kalian. Nah, kalau kalian belinya di breeder atau peternak, itu tanyakan aja biasanya dikasih makan apa. Nah, kalian tinggal mengikuti atau meneruskan. Tapi kalau kalian beli di ombyokan, di pasar-pasar burung ataupun di kios-kios burung, itu kalian harus benar-benar memperhatikan pakan yang nantinya akan diberikan kepada burung kalian, agar burung kalian itu sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit ya. Seperti yang kita pahami bersama, jadi burung yang dibeli dari ombyokan itu kan didapatkan dari alam liar ya. Kalau biasanya kita sebut itu WC ya, atau artinya itu wild caught atau tangkapan alam kan. Nah, di alam liar burung sogon itu kan dia makan nektar dari bunga-bungaan. Nah, jadi ketika nanti kalian memberi pakan di kandang pun, kalian harus memberikan pakan yang setidaknya hampir mirip dengan nutrisi nektar. Nah, saya merekomendasikan menggunakan susu denko bubuk yang dilarutkan dengan air dan dicampur dengan madu ya. Kenapa madu? Karena madu itu kan berasal dari nektar, jadi sangat cocok untuk burung ini. Nah, dan jangan lupa kalian pastikan madu yang kalian gunakan itu 100% madu alami. Nah, jangan menggunakan susu kental manis ataupun air gula, karena
nutrisi yang nanti dibutuhkan oleh si burung itu tidak terpenuhi. Apalagi susu kental manis itu isinya gula dengan gula, air, dan karamel. Jadi nggak ada nutrisi yang dibutuhkan di burung sogon. Kok mau bang? Tetangga saya juga pakainya air gula aja sehat. Memang sehat. Kalau sehatnya aku nggak tahu. Tapi yang jelas itu nggak baik. Karena burung yang kalian beli dari Om Yokan itu tadinya makan nektar, dan si burung itu punya naluri untuk mendapatkan nutrisi-nutrisi yang dia butuhkan. Jadi setidaknya kita juga harus memberikan pakan yang bernutrisi, setidaknya mendekati dengan pakan-pakan yang ada di alam. Nah, kenapa madu? Karena madu itu sebetulnya nektar yang dikonversikan oleh para lebah sampai jadi madu. Nah, dengan kata lain sebenarnya madu itu juga nektar gitu kan. Nah, jadi untuk burung saya sendiri saya kasih susu Denko yang bubuk itu, karena susu Denko yang bubuk itu juga menggunakan susu sapi asli. Jadi banyak kandungan nutrisi yang cocok dan banyak nutrisi yang dibutuhkan oleh si burung tersebut. Nah, untuk metodenya kalian bisa menggunakan susu bubuk, kemudian dilarutkan dengan air sedikit dan dikasih madu ya. Jadi rasa manisnya itu nanti dapat dari madu. Nah, kemudian kandungan-kandungan nutrisi yang ada di madu juga sudah cukup bagus untuk burung seperti itu. Nah, untuk pemberian pakannya itu kalian bisa berikan di pagi hari. Di pagi hari itu kalian berikan makanan, kemudian nanti sore jam 3 sore itu kalian kasih lagi sedikit, jadi 2 kali dalam sehari. Nah, kenapa 2 kali? Karena usahakan pakan yang kalian berikan itu fresh banget ya, fresh. Jangan sampai susunya itu basi dan nanti malah burung kalian keracunan. Nah, usahakan dalam pemberian pakan itu kalian bisa menakar seberapa banyak kebutuhan burung tersebut. Jadi nggak usah banyak-banyak, cukup saja. Usahakan pakannya itu dari kalian ngasih pagi nanti habis jam 3 sore gitu, usahakan seperti itu. Nah, kemudian nanti sore kalian juga tambahin lagi biar dimakan sampai malam dan habis gitu ya. Jangan sampai terlalu lama nanti malah basi dan menjadikan penyakit buat burung kalian. Nah, biasanya dengan melakukan metode yang seperti tadi saya jelaskan di poin 1, 2, dan 3, itu burung kalian akan jinak mulai dari 2 mingguan lah, atau kurang lebih 2 mingguan itu burung kalian sudah mulai jinak. Nah, step selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu perawatan burung setelah jinak ya. Di poin ini, setelah burung kalian jinak, biasanya burung kalian itu belum berkicau secara maksimal, masih kemeriwik-kemeriwik aja. Namun sudah enggak gilas, udah enggak loncat ke sana kemari, udah enggak takut dengan manusia. Nah, di tahap ini kita bisa mulai memberikan masran. Nah, untuk masrannya itu kalian bisa menggunakan rekaman suara burung sogon melalui handphone, atau kalian juga menggunakan rekaman burung koloni seperti yang sudah saya buat di video sebelumnya. Biar kalian nggak repot, langsung saja kalian gunakan rekaman atau video saya sebelumnya yang sudah saya buat. Saya juga sudah buat video burung koloni buat pancingan burung sogon yang baru-baru atau burung sogon yang baru aja jinak. Nah, itu kalian bisa gunakan buat terapi burung kalian agar cepat berkicau dan berisi gitu. Nah, untuk perawatan setelah burung kalian jinak itu setiap pagi antara jam 6 sampai jam 7-an atau jam setengah 6 sampai jam setengah 7-an itu keluarkan burung kalian, digantung di bawah pohon, kemudian bisa dimandikan dengan cara disemprot tipis-tipis kayak tadi.
kemudian kalian bersihkan itu cepuk pakan, kemudian kalian ganti pakannya, dan jangan lupa dibersihkan kandangnya. Alas-alasnya itu kalian bersihkan sebersih mungkin, disemprot pakai air, kemudian dibuang eknya. Nah, setelah itu kan biasanya burung itu kan ketika udah jinak di pagi itu dia kan kayak mandi-mandi gitu kan. Nah, setelah itu sambil kalian dikasih rekaman suara burung yang sudah saya sediakan di video saya sebelumnya, kayak yang judulnya itu apa namanya, masteran buat burung sogon atau sogon koloni. Itu kalian dekatkan. Nah, nanti lama kelamaan burung itu akan ngisi gitu loh. Burung kalian itu akan ikut berkicau kayak yang udah kayak yang ada di video-video saya sebelumnya. Nah, syukur-syukur kalian juga udah punya burung sogon yang sudah jinak, itu kalian juga dekatkan juga. Nanti burung itu akan lebih cepat beradaptasi. Nah, nanti ketika udah pagi kalian keluarkan jam setengah 6 itu, nanti jam 8 sampai jam 9 pagi itu burung kalian diambil kembali, kemudian digantung kembali di teras-teras rumah supaya lebih terbiasa dengan lingkungan sekitar. Nah, nanti saat sore cek kembali pakan burung kalian, usahakan kasih pakan 2 kali sehari, kasih secukupnya aja ya, jangan sampai kebanyakan makan ataupun kekurangan pakan. Nah, setiap hari usahakan burung kalian itu dikasih masteran terus, didengerin terus. Nah, agar cepat berisi ya, cepat berisi. Nah, kemudian poin kelima itu pentingnya kesehatan dan kesejahteraan burung. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan baik-baik. Nah, ketika kalian sudah memutuskan untuk memelihara burung, itu jangan sampai burung tersebut nantinya tersiksa oleh kalian ya. Jadi kalian harus memperhatikan kesejahteraan burung tersebut. Nah, salah satunya itu dengan memberikan makanan-makanan yang alami dan yang sehat. Jangan kalian kasih doping buat burung kalian ini, yang penting cepat bunyi gitu, jangan ya. Karena biasanya burung-burung yang pakai dopingan itu biasanya burungnya akan cepat mati, dan apa namanya, kicaunya itu nggak bertahan lama gitu. Jadi kasihan juga burungnya. Ketika kalian sudah mau mengadopsi burung, itu kalian yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan burung kalian. Jangan sampai burung kalian itu tersiksa, nanti kalian juga disiksa di akhirat ya. Jadi benar-benar harus dijaga kesehatan dan kesejahteraan burung. Nah, kalau burung kalian sudah dimasterin tiap hari, kemudian diberikan makanan yang sehat, dan mengaplikasikan poin-poin yang sudah saya sampaikan di atas tadi, insya Allah burung kalian nanti akan sejahtera, kemudian sehat, dan hidupnya itu lama, dan juga berkicaunya juga lama gitu loh, nggak pada saat didoping aja gitu. Nah, jadi lebih baik kalian lakukan metode secara alami dan sehat supaya burung kalian tidak hanya bisa bunyi tapi juga tetap sehat. Nah, dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi, burung sogon kalian nantinya akan memiliki mental yang kuat dan berani. Karena apa? Karena diterapi dengan cara yang benar. Jadi nanti burung kalian itu kalau sudah terbiasa beradaptasi dengan manusia, beradaptasi di berbagai tempat, nanti ketika diajak gantangan di mana aja itu burung kalian nggak melempem gitu loh, nggak kayak yang menggunakan doping kayak yang lainnya. Nah, kalau menggunakan doping kan biasanya kan dia ngandelin doping banget buat bisa berkicau. Seperti itu kira-kira. Nah, jadi itu tadi cara perawatan burung sogon dari awal pemilihan sampai burung bisa jinak
dan mulai berkicau. Nah, untuk membuat burung ngeleper, full isian, dan lain sebagainya, itu nanti kita berikan tips-tips selanjutnya di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga ikutin terus channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya.